Jangan pula sahabat-sahabat saya wartawan ini merasa dia kebal hukum, karena tidak ada istilah di Indonesia ini kebal hukum. Ketika saudara melaksanakan tugas-tugas jurnalistik yang berpegang teguh kepada undang-undang pers, otomatis Anda akan tidak bisa dipidana. Dipidana. Namun sebelum kita membahas wartawan tidak bisa dipidana lebih lanjut, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, pada akhir-akhir ini kita sering mendengar, bahkan di mana-mana kita melihat adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahwa wartawan adalah mempunyai imunitas dan tidak bisa dipidana sepanjang wartawan tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang pers dan turunannya, serta melaksanakan berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik wartawan. Nah, akhir-akhir ini maraknya kriminalisasi terhadap wartawan ini ya tidak menutup kemungkinan juga adanya kekurangan-kekurangan dari sahabat-sahabat kita wartawan. Jadi harapan saya juga, dan saya menghimbau kepada sahabat-sahabat saya wartawan dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, ada baiknya sebelum Anda melaksanakan peliputan atau melaksanakan tugas-tugas jurnalistik saudara harus melengkapi dulu ya KTA, kemudian surat tugas, kemudian juga sertifikasi wartawan. Karena sekarang ini penting sekali sertifikasi wartawan, karena banyak juga yang berkeliaran. Kita tidak menyalahkan atau bahkan kita tidak bisa memvonis mereka, namun tidak jarang wartawan tanpa surat kabar atau sering dikenal di kalangan masyarakat WTS, wartawan tanpa surat kabar. Jadi harapan saya juga sahabat-sahabat saya wartawan ini ya harus profesional ya, memiliki sertifikasi wartawan, KTA, dan surat tugas. Nah, kemudian kenapa pertanyaan kita wartawan tidak bisa dipidana dalam hal melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya? Karena di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers telah menyatakan dalam melaksanakan tugas atau profesi wartawan mendapatkan perlindungan hukum dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, di sini juga ya, saya juga berharap bukan berarti wartawan ini kebal dari hukum, tetapi saat dia melaksanakan tugas profesinya sebagai jurnalistik dan dia tidak bisa dihalangi, dia tidak bisa diberendel karena berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Indonesia pasal 28F. Nah, di sana menyatakan ya, kita lihat di pasal 28F ini bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk mendapatkan informasi, menyimpan informasi, memperoleh, mencari, dan menyalurkan informasi itu dengan saluran yang tersedia. Ya, tidak menutup dengan mungkin disalurkan melalui koran, mungkin melalui media sosial, jejaring internet, mungkin juga ya sebagai macam saluran lah artinya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya wartawan,
Anda juga mempunyai imunitas. Artinya dalam Anda melaksanakan tugas jurnalistik Anda dilindungi oleh undang-undang. Selain daripada Undang-Undang Dasar atau selain daripada Konstitusi Indonesia, itu juga ada yang namanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana dari pasal 1 sampai pasal 9-nya telah mengatur tentang sebagian besar tentang hak-hak sebagai jurnalistik. Nah, kemudian yang paling menjadi pegangan kita yaitu Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 tentang kebebasan pers, di mana pasal 4-nya telah menjelaskan berdasarkan kebebasan pers adalah hak asasi warga negara. Jadi kebebasan pers ini memang luar biasa, sudah dijamin oleh undang-undang kita. Jadi demokrasi informasi di Indonesia ini memang luar biasa, tidak sama seperti di Argentina. Sementara di Argentina semua informasi dikuasai oleh pemerintah, termasuk juga kita ketahui di Korea Utara semua saluran informasi itu ditutup dan dikuasai oleh negara. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, Anda sebagai wartawan khususnya, kita tetap berpegang teguh pada pasal 4 Undang-Undang Pers Nomor 40. Tadi sudah menyatakan di dalam ayat 1-nya kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara. Kemudian di pasal 2-nya terhadap pers nasional tidak diperbolehkan atau dikenankan penyesoran, kemudian pemberendelan atau penghalangan terhadap penyiaran informasi. Jadi Anda itu mempunyai hak yang luar biasa ya, sahabat-sahabat wartawan saya. Jadi jangan takut dalam Anda mengambil berita dan informasi sepanjang berita dan informasi itu akurat. Dan saya ingatkan juga, jangan sesekali Anda membuat berita tanpa dokumentasi atau tanpa fakta yang Anda pegang, sehingga itu akan menjadi blunder juga. Nah, kemudian ada pasal karet yang sering digunakan oleh pengusaha dan pemerintah ataupun juga aparatur penegak hukum yang cenderung tidak menyukai wartawan, itu biasanya menggunakan pasal 176, di mana masuk perkarangan tertutup tanpa izin. Nah, ini kita sebagai wartawan sebaiknya kayak kita sebagai orang yang terdidik dan kemudian lebih kalau saya bilang ya, wartawan ini lebih maju selangkah daripada masyarakat lain ya, karena kita yang mengetahui tentang informasi terlebih dahulu dan menyebarkannya kepada masyarakat. Nah, kemudian juga yang patut dibanggakan oleh sahabat saya wartawan ini, karena wartawanlah yang bisa mengubah dunia. Wartawanlah yang mempunyai integritas, mempunyai hak untuk mengubah opini publik. Apabila wartawan berkata bagus, maka dunia akan berkata bagus. Apabila wartawan berkata jelek, maka dunia berkata jelek. Jadi hal yang wajar kalau saya pikir pejabat-pejabat publik ini agak alergi dengan wartawan yang mempunyai profesionalitas dan mempunyai pendirian yang teguh. Itu menjadi takut atau menjadi momok tersendiri bagi pejabat publik. Padahal kita ini kan mitra mereka. Tanpa wartawan tidak ada bisa besar seorang pengacara, tanpa wartawan juga tidak bisa besar seorang pemimpin, tanpa wartawan juga tidak bisa kita mengakses berbagai macam berita. Jadi wartawan selangkah lebih maju daripada masyarakat umum. Baiklah sahabat-sahabat wartawan ya, yang kita kenal. Kemudian orang atau pejabat atau siapapun dengan sengaja menghalang-halangi tugas wartawan sehingga pemberitaan penyiaran terhadap informasi yang didapati oleh wartawan dengan akurat dihalang-halangi, maka itu adalah pidana 2 tahun penjara dengan denda 500 juta. Jadi Anda jangan takut. Jika perlu gas, yang penting Anda benar dan mempunyai fakta dan informasi yang akurat dan mempunyai dokumen yang Anda pegang. Itu kita lihat di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tentang pers menyatakan bahwa apabila seseorang dengan sengaja menghalang-halangi tugas wartawan, maka dia dipidana 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Jadi istimewa kita sebagai wartawan kan. Jadi sahabat-sahabat kita, Anda jangan minder gitu. Anda jangan takut pada siapapun sepanjang Anda benar.
Nah, kemudian sahabat-sahabat wartawan, saya ingatkan juga dengan adanya imunitas pasal 8 Undang-Undang PES nomor 40 ini, jangan pula sahabat-sahabat saya wartawan ini merasa dia kebal hukum, karena tidak ada istilah di Indonesia ini kebal hukum. Yang dilindungi oleh undang-undang itu ketika saudara melaksanakan tugas-tugas jurnalistik yang berpegang teguh kepada Undang-Undang Pers dan undang-undang turunannya termasuk Undang-Undang Dewan Pers, kemudian berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik, otomatis Anda akan tidak bisa dipidana. Nah, kemudian juga Anda mempunyai di pasal 3-nya, di pasal 3 atau saya lupa ya, bisa dikoreksi nanti pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang PES nomor 40, tapi yang jelasnya di pasal 4 ayat 3 itu menyatakan bahwa apabila saya koreksi kembali lah ya, saya rasa itu adanya di ayat 4 ya. Di ayat 4, apabila seorang wartawan diminta pertanggungjawaban hukumnya tentang pemberitaan yang ia beritakan, maka seorang wartawan tersebut mempunyai hak untuk menolak. Jadi apabila Anda dipanggil polisi, Anda di BAP, Anda punya hak untuk menolak terkait dengan berita yang Anda beritakan. Tapi kalau Anda merampok, Anda narkoba, ya itu sudah bisa tetap dipidana, tetap dipanggil. Tapi ketika terkait dengan tugas-tugas jurnalistik Anda punya hak untuk melakukan penolakan. Jadi wartawan ini memang dilindungi full oleh undang-undang, tidak sama seperti pengacara. Pengacara hanya imunitasnya itu sama, mempunyai hak kekebalan hukum, tapi tidak seluas wartawan. Nah, sahabat-sahabat saya wartawan, dimanapun Anda berada, jangan takut melaksanakan tugas jurnalistik Anda, tapi tetap berpegang teguhlah Anda kepada Undang-Undang Pers, kemudian kepada turunannya termasuk peraturan Dewan Pers, kemudian kode etik jurnalistik, maka Anda tidak bisa dipenjara. Jadi wartawan ini kebal hukum dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang istimewanya lagi, tidak ada di dalam profesi lain, baik itu profesi pengacara, baik itu profesi doktor atau profesi bola kaki, tidak ada yang namanya hak tolak. Nah, wartawan ini punya hak tolak apabila diminta pertanggungjawaban hukum terkait pemberitaan yang telah diberitakannya, maka wartawan mempunyai hak tolak. Nah, jadi sahabat-sahabat wartawan, dimanapun Anda berada, ya silakan Anda menjalankan tugas Anda dengan baik dan benar. Apabila sahabat literatur hukum atau sahabat wartawan saya, dimanapun Anda berada, ada pertanyaan terkait dengan imunitas wartawan atau kekebalan hukum wartawan, silakan tulis di dalam kolom komentar. Apabila juga ada saran dan pendapat sahabat-sahabat wartawan atau sahabat literatur hukum dimanapun Anda berada, silakan juga ditulis di dalam kolom komentar, pasti akan kita jawab. Apabila saran dan pendapat yang bersifat membangun akan saya ikuti, tapi apabila ada juga kritik yang bersifat membangun, pasti akan saya pertimbangkan. Apabila senior-senior saya atau sahabat-sahabat saya, adik-adik saya juga mempunyai saran, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah pasti saya ikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.